Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungi firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon berkat-Mu lagi pada waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dan Tuhan bawa kami tunduk di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, mari membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 18. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua dan saya akan bacakan di dalam versi TB2. Lukas 8 ayat 4 sampai 18, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai bahkan apa yang dianggapnya ada padanya akan diambil juga darinya. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih ingat bahwa saya pernah berkhotbah tentang perumpamaan yang sama, saudara, perumpamaan ini sekitar 1,5 tahun lalu di sini. Nah saya kira kemungkinan besar saudara lupa. Tapi waktu itu saudara saya berkhotbah dari Injil Markus dan hari ini saya berkhotbah dari Injil Lukas. Perumpamaan yang sama tetapi saya ingin menjelaskan dari sudut pandang yang sedikit berbeda dan lebih bersifat tematis. Nah saudara, saya yakin kita semua tahu pentingnya khotbah di dalam ibadah. Saudara, di Grace Life kita terus mengusahakan ini. Saudara, saya dan teman-teman pastors berusaha terus bertumbuh menjadi pengkhotbah yang lebih baik. Setiap kali salah seorang dari kami berkhotbah di sini, maka pastors yang lain akan memberikan masukan supaya ke depan menjadi lebih baik. Karena saudara, walaupun setiap orang punya karunia yang berbeda, tetapi setiap orang pasti bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Dan itu yang kami usahakan. Tetapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sisi lain dari khotbah. Bukan dari sisi pengkhotbah. Saudara, betul bahwa pengkhotbah penting dan dia harus mempersiapkan dengan baik, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendengar. Bagaimana kamu mendengar? Dan itulah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan ini. Saudara, perumpamaan adalah cerita yang diambil dari situasi kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan suatu kebenaran rohani.
Dan hampir semua perumpamaan Yesus diceritakan tanpa penjelasan karena biasanya dengan mudah dimengerti oleh pendengarnya di zaman itu. Tetapi perumpamaan yang kita baca hari ini unik karena Yesus memberikan penjelasan bahkan dengan sangat detail. Saudara, Yesus menjelaskan bahwa benih yang dia taburkan itu adalah firman Allah. Nah, saudara, gambaran benih adalah gambaran yang sangat powerful untuk firman Allah. Karena di dalam setiap benih ada potensi yang besar untuk kehidupan. Saudara, satu benih ketika masuk ke tanah yang baik, berakar, bertumbuh, bisa menghasilkan tanaman yang berbuah banyak dengan ribuan benih lagi di dalamnya. Sangat powerful. Dan seperti itulah firman Allah. Dan tanah yang menerima benih itu adalah hati manusia. Saudara, benih itu adalah benih yang baik, mampu untuk menghasilkan buah, tetapi tidak selalu diterima dengan baik di dalam hati manusia. Maka perumpamaan ini adalah tentang mendengar dan menerima benih firman Tuhan itu. Saudara, dan Yesus menggambarkan ada 4 macam tanah, yaitu 4 cara manusia mendengar firman Tuhan. Ayat 5, saudara tadi berkata, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, dan benih yang jatuh di sana diinjak orang, dimakan oleh burung sampai habis. Lalu ayat 12, Yesus menjelaskan begini, yang dimaksud adalah yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, di cara mendengar yang pertama, dan perhatikan dampak dari cara mendengar yang seperti ini adalah mereka tidak percaya dan diselamatkan. Berkaitan dengan keselamatan. Ayat 6, saudara kemudian berkata sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh, dia menjadi kering karena tidak dapat air. Lalu Yesus jelaskan di ayat 13. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, ini cara mendengar yang kedua. Dan dampak dari cara mendengar seperti ini, juga soal menjadi tidak percaya dan diselamatkan. Mereka murtad. Ayat 7 kemudian berkata, sebagian jatuh di tengah semak duri. Semak itu kemudian tumbuh bersama-sama, lalu menghimpitnya sampai mati. Lalu Yesus menjelaskan di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini cara mendengar yang ketiga, dan dampak dari cara mendengar yang seperti ini adalah mereka menjadi tidak berbuah. Kalau tadi berkaitan dengan keselamatan, ini berkaitan dengan buah. Dan terakhir di ayat 8, Yesus berkata sebagian jatuh di tanah yang baik setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Dan Yesus jelaskan lagi di ayat 15. Inilah orang-orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini cara keempat untuk mendengar. Dan Yesus kemudian menyimpulkan di akhir ayat ke-8. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, semua orang yang punya pendengaran yang normal, punya telinga untuk mendengar, tetapi ternyata tidak semua mendengar. Ada telinga yang ketika mendengar firman Tuhan, dia mendengar lebih dari sekedar kata-kata. Tapi dia menangkap keindahannya, dia menangkap kuasanya, maka dia mendengar firman Tuhan dan diubahkan. Inilah cara mendengar yang diminta oleh Yesus. Kalau kamu punya telinga untuk mendengar, hendaklah kamu mendengar dengan cara yang seperti ini. Nah, para murid Yesus kemudian bertanya, apa maksud perumpamaan ini? Mereka bingung kenapa Yesus harus berbicara dalam perumpamaan. Dan Yesus kemudian menjawab di dalam ayat yang ke-10, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, saudara, apa artinya? Saudara, kalimat ini dikutip Yesus dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10, di mana di sana Allah memberitahu Yesaya bahwa pelayanan dia kepada bangsa Israel bukan hanya akan menyelamatkan sebagian orang, tetapi juga akan mengeraskan sebagian orang. Artinya saudara, firman Tuhan bukan hanya berkuasa untuk menyelamatkan, tetapi juga berkuasa untuk menjalankan penghakiman Tuhan dengan mengeraskan hati orang yang mendengarnya.
Nah saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, lalu orang tidak percaya, bukan berarti firman Tuhan tidak efektif. Tetapi firman Tuhan sedang efektif menjalankan tugasnya untuk menghakimi orang-orang itu. Bahwa satu kali nanti mereka tidak bisa berkata bahwa mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak bisa berkata mereka tidak pernah dengar. Mereka sudah dengar tapi menolaknya. Saudara, Yesus sudah bicara dengan sangat jelas, tapi orang-orang itu tidak menerimanya. Mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Maka Yesus bicara di dalam perumpamaan supaya mereka semakin tidak mengerti dan semakin tidak berbalik kepada Allah. Tapi lalu bagaimana dengan para murid yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah? Bagaimana mereka yang menjadi percaya dan diselamatkan? Nah, saudara perhatikan ayat 16 sampai 17 di Alkitab saudara. Saya tidak tampilkan di slide. Di ayat 16-17 berkata begini, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang common sense. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tidak ada. Karena pelita dinyalakan dengan satu tujuan, menerangi ruangan yang gelap. Maka bagi para murid yang diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah sehingga mereka menjadi percaya dan diselamatkan, Yesus ingin berkata begini. Ketika pelitamu dinyalakan oleh firman Tuhan, hidupmu jadilah terang. Jangan sembunyikan itu. Biarkan terang Kristus menyebar melalui hidupmu dan dilihat orang supaya mereka percaya kepada Tuhan. Biarkan terang Kristus menyebar melalui hidupmu dan orang melihat itu dan menjadi percaya. Dan ayat 18 orang menutup dengan kalimat, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, inilah pesan utama dari bagian ini. Pengkhotbah sangat penting dan harus terus belajar bagaimana berkhotbah. Tapi bagaimana cara pendengar mendengar khotbah itu sama pentingnya. Dan itulah pesan Yesus di dalam bagian ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Saudara, Peter Adam, seorang teolog, dia menyebutkan beberapa cara untuk tidak mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah kita menjadikannya sebagai pengalaman emosional. Kalau kita mendengar lalu kita merasa tersentuh, kalau itu mengharukan buat kita, maka kita pikir kita sudah menerima firman Tuhan. Tetapi ketika emosi sudah lewat, firman itu juga lewat. Saudara, saya pernah mendengar khotbah yang sebetulnya isinya tidak terlalu berhubungan dengan Alkitab. Tapi pengkhotbah itu pandai bercerita. Dan dia menutup khotbahnya dengan kisah tentang penerimaan seorang anak kepada ayahnya. Mengampuni ayahnya. Dan banyak orang kemudian bilang khotbahnya bagus karena terharu dengan cerita terakhir itu. Tapi saudara, kita bertumbuh bukan karena cerita, tapi firman Tuhan. Cerita, ilustrasi, kalimat bijak, apapun itu seharusnya hanya menolong kita mengerti firman Tuhan. Hati-hati saudara ketika kita mendengar sesuatu yang hanya menyentuh emosi dan kita pikir kita sudah menerima firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara tidak mendengar firman Tuhan. Cara yang kedua, dia bilang menjadikannya latihan intelektual. Kalau khotbah memberikan pengetahuan teologis, menantang pikiran, maka kita pikir kita sudah menerima firman Tuhan. Padahal tidak ada dampaknya di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita memikirkan bagaimana firman Tuhan itu melayani orang lain. Saudara, orang-orang seperti ini selalu melihat aplikasi firman itu untuk orang lain tapi bukan untuk diri sendiri. Ini bagus loh, bagus nih buat dia, orang itu. Coba dia dengar ini, nanti aku harus ceritain ke dia, begitu ya. Saudara, tidak salah ceritain itu kepada orang lain, tapi yang salah adalah tidak pernah merasa itu bagus untuk kita sendiri. Yang keempat, menyederhanakan firman Tuhan kepada aplikasi. Saudara, tidak ada yang salah dengan aplikasi, tapi kadang-kadang firman Tuhan menantang cara kita berpikir, menantang hati kita, dan tidak mudah disederhanakan menjadi aplikasi praktis yang langsung bisa dilakukan.
Karena firman Tuhan bukan kumpulan perintah untuk kehidupan, harus begini, harus begitu. Tetapi firman Tuhan juga membentuk pikiran dan hati kita. Tapi kalau kita selalu hanya fokus dengan aplikasi, sesuatu yang bisa kita lakukan, kita mungkin sedang menumpulkan firman Tuhan untuk mengubah kita. Yang kelima, superficial. Seorang orang seperti ini, kata Peter Adams, hanya memperhatikan firman Tuhan di permukaan. Oh, Musa begitu, oh Petrus begitu. Kalau begitu, aplikasinya adalah saya harus lakukan ini, dan seringkali salah. Karena kita tidak berusaha mengerti dan merenungkannya, akhirnya tidak pernah diubahkan. Yang keenam, saudara, selalu menentang. Ada orang-orang yang begini, saudara, apapun yang pengkhotbah tegaskan, dia selalu berpikir lawannya. Siapa bilang begitu? Enggak begitu, kok salah ini pasti ngomongnya. Saudara, betul kita harus kritis, tapi kalau kita selalu melihat kekurangan dan kesalahan bahkan yang terkecil, akhirnya kita sulit menerima firman Tuhan. Saudara, perhatikan alasan mengapa kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Yesus berkata, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya justru akan lebih banyak diberi. Jikalau kita memiliki telinga rohani, menerima firman itu di hati yang baik, maka kita akan diberikan pengertian dan firman itu akan menghasilkan buah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggapnya ada padanya, akan diambil juga darinya. Saudara, di tanah yang pertama, pinggir jalan itu, mereka anggap mereka punya benih firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tapi begitu saja dan akhirnya diambil oleh iblis. Di tanah yang kedua, tanah yang dangkal, mereka anggap mereka punya benih firman Tuhan, bahkan mereka bersuka cita karena firman itu, tapi mereka tidak berakar dan iman mereka hanya di permukaan, dan ketika datang pencobaan, apa yang mereka anggap mereka punya diambil dari mereka, mereka murtad. Di tanah yang ketiga, semak duri, mereka anggap punya benih firman Tuhan, tapi ketika kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit mereka, maka apa yang mereka anggap punya, yaitu hati yang mengasihi Tuhan, hidup yang diubahkan, akhirnya gagal menghasilkan buah. Saudara, maka bagaimana kita mendengar akan menentukan banyak hal. Yang pertama, apakah kita menerima keselamatan? Saudara, tanah yang di pinggir jalan dan tanah yang berbatu, bicara tentang cara mendengar firman Tuhan yang akhirnya membuat kita tidak percaya dan tidak diselamatkan. Saudara, saya pernah mengutip buku dari Screwtape Letters, buku dari C.S. Lewis. Di sana dia menceritakan seorang yang sedang membaca. Lalu di dalam bacaannya itu, orang ini semakin dituntun untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Dan dia makin tertarik. Lalu C.S. Lewis mencoba membayangkan apa yang dilakukan setan di tengah kondisi seperti itu. Ada orang sedang membaca, lalu orang itu mulai tertarik memikirkan hal-hal yang rohani. Selangkah lagi mau bertobat nih saudara ya. Apa yang akan dilakukan oleh setan? Itu alarm bagi setan. Gawat, jangan sampai terjadi. Maka C.S. Lewis mengatakan setan cepat-cepat intervensi membuat orang itu lapar. Merasa lapar. Maka orang itu pergi keluar ke jalan. Dia lihat keramaian, lalu dia melihat di sana ada anak yang berteriak-teriak menjual koran, lalu dia lihat ada bis yang jalan cepat melewati dia. Sambil berjalan dia melihat keramaian sambil dia berpikir, yang tadi saya pikirkan kurang real. Dunia real adalah seperti ini dan apa yang tadi saya baca pasti tidak benar. Maka apapun yang sudah ditabur tadi diambil kembali oleh setan. Supaya jangan dia percaya dan diselamatkan. Kalau saya ganti sedikit cerita C.S. Lewis. Saudara sedang mendengar khotbah. Lalu saudara mulai memikirkan hidupmu di hadapan Tuhan. Mulai memikirkan dosamu. Tetapi kemudian muncul pikiran, pengkhotbahnya bajunya miring kayaknya tuh. Ada noda kayaknya. Si ibu di depan itu kok aneh rambutnya ya, begitu. Atau pengen ke WC, padahal bisa ditahan. Atau mulai pikir lagi, abis ini enaknya makan apa ya, daerah Pik ada makanan apa ya, begitu. Nah saudara lost tiba-tiba. Atau saudara ingat keluarga dan teman-teman yang anti kekristenan, mereka bisa ketawain saya kalau saya jadi Kristen. Lalu saudara berpikir teman-teman yang katanya Kristen tapi hidupnya berantakan dan saudara bertanya apa gunanya saya percaya.
maka saudara mundur. Apapun yang sudah ditabur, diambil kembali oleh setan. Bagaimana cara kita mendengar? Mempengaruhi apakah kita menerima keselamatan. Yang kedua, apakah hidup kita berbuah? Bagaimana cara kita mendengar? Mempengaruhi apakah hidup kita berbuah. Saudara, tanah dengan semak duri tadi bicara tentang mendengar firman Tuhan, menerimanya, tetapi kemudian tidak berbuah karena hatinya terbagi. Nah, saudara, ada sebuah cerita begini. Satu kali seorang pemuda melamar wanita pujaan hatinya. Sambil memberikan bunga, sambil memberikan cincin, dia berkata begini, aku memang tidak punya banyak uang seperti si Joni. Aku memang tidak punya perusahaan besar seperti si Joni. Aku tidak punya rumah mewah seperti si Joni. Tapi aku mencintaimu. Lalu wanita itu menjawab, aku juga mencintaimu. Tapi tolong kenalkan aku dengan si Joni. Saudara, itu hati yang terbagi. Aku mencintaimu. Tapi sepertinya si Joni menarik. A divided heart. Hati yang tidak setia hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada yang lain. Di satu sisi, seorang orang ini mengatakan ikut Tuhan, percaya Tuhan, menginginkan Tuhan. Tapi di sisi lain dia akan terganggu dengan banyak hal. Dia memikirkan ini dan itu, khawatir ini dan itu, menginginkan ini dan itu. Akhirnya Kristus semakin dipinggirkan. Dan ini tidak terjadi secara instan, tapi perlahan-lahan. Segala kekhawatiran, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain seperti semak duri yang pelan-pelan bertumbuh dan menjepit benih firman di dalam hati kita. Soal ini persis seperti kita berkata begini, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Tapi aku juga sangat ingin menikmati apa yang dunia bisa berikan kepadaku. A divided heart tidak akan berbuah. Dan yang ketiga, suara ini menentukan, cara kita mendengar menentukan apakah terang Kristus akan menyebar melalui kita. Saudara, Yesus bukan hanya mau kita diselamatkan, bertumbuh, tapi dia mau kita berbuah banyak, 100 kali lipat. Dan salah satu buahnya adalah terang Kristus menyebar melalui hidup kita. Seperti pelita yang dinyalakan dan ditaruh begitu rupa sampai semua orang yang masuk melihat cahayanya. Nah, saudara, ketiga hal ini, apakah kita menerima keselamatan, apakah kita berbuah, apakah terang Kristus menyebar melalui kita, bergantung pada bagaimana kita mendengar. Maka Yesus memberikan peringatan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, saudara, saya ingin menutup dengan memberikan saran praktis. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri setiap minggu mendengar firman Tuhan selama tahun 2025 ini. Khususnya, saudara, dari Sabtu malam sampai Minggu pagi. Saudara, ini bukan hukum Taurat, tapi saran praktis. Yang pertama, saudara berdoa agar Tuhan memberikan hati yang baik. Saudara, perubahan hati adalah dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan hati yang baru waktu kita percaya. Maka kita minta lagi kepada Tuhan, Tuhan bekerjalah terus di dalam hatiku, berikan aku hati yang baik, hati yang lembut untuk menerima firman, berikan aku hati bagimu Tuhan. Saudara, kalau hati kita terasa kering, terasa flat, tidak ada gairah untuk Tuhan, minta Tuhan berikan kehausan akan firman Tuhan. Tuhan berikan air untuk memuaskan kehausan kita, tapi minta juga kepada Tuhan kehausan itu untuk siap menerimanya. Saudara, pada waktu Sabtu malam, pada waktu Minggu pagi, berdoalah agar Tuhan memberi hati yang baik. Yang kedua, saudara siapkan pikiran untuk menerima kebenaran. Yakobus 1 ayat 21 berkata begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana menerima firman? Dia berkata, buang segala yang kotor dan kejahatan. Saudara, betul bahwa ini adalah proses terus menerus di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa menerima firman dengan baik di hari Minggu, kalau di hari Sabtu kita menonton film dengan adegan yang menjurus ke arah seksual, atau kita menonton terus sinetron yang kosong tidak ada makna, atau kita ngobrol dengan teman, gosip berjam-jam, gibahin orang begitu.
Bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran di hari Minggu. Saudara, akan sangat beda kalau hari Sabtu malam kita membaca sesuatu yang baik, yang membangkitkan iman kita, membuat kita melihat keindahan Tuhan. Atau kita membaca Alkitab dan kita berdoa mempercayai janji firman Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, istirahat dengan baik di Sabtu malam. Saudara, kadang memang ada hal-hal yang mau tidak mau kita harus lakukan di hari Sabtu bahkan sampai malam dan kita kelelahan. Saya tidak menyalahkan saudara kalau kadang kita harus seperti itu. Tapi kalau kita punya pilihan, mari usahakan tidur lebih awal. Istirahat yang cukup. Saudara, hitung waktu jam berapa harus berangkat ke gereja supaya tidak terlambat. Tidak terlambat itu saudara bukan pas masuk khotbah pas baru dimulai. Pas begitu ya, apanya yang pas saudara? Tidak pas begitu. Saudara, tidak terlambat itu minimal saudara sampai di parkiran 15-20 menit sebelum ibadah dimulai. Parkir, naik ke atas, saudara ke toilet dulu minimal perlu 10 menit. Sisa 5-10 menit saudara duduk dengan tenang, siapkan hati untuk ibadah. Saudara, maka hitung mundur dulu jam berapa harus berangkat, berapa lama harus persiapan termasuk persiapkan anak-anak, maka jam berapa harus bangun. Saudara, jangan dipasin, kasih spare waktu lagi 10 menit karena kadang terjadi sesuatu. Kalau saudara sudah tahu jam berapa harus bangun, tidurlah 7 atau 8 jam sebelum itu. Kalau kita beristirahat dengan baik, pikiran kita akan lebih segar, emosi kita akan lebih baik, dan kita akan lebih siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang keempat, saudara, datanglah dengan rendah hati. Datang dengan kesadaran bahwa saudara datang kepada Tuhan. Saudara mau menyembah Tuhan, saudara mau mendengar firman Tuhan. Saudara, sekalipun misalnya dalam ibadah, worship leader atau pemusik tidak baik, mengganggu bahkan di dalam saudara menyembah Tuhan. Saudara, kalaupun terjadi begitu, biarlah dengan rendah hati, fokus saya sedang menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi. Bukan ngomel, bukan ini apaan sih WL-nya, apa sih ini pemusiknya, apa sih sound systemnya. I come to the Lord with thanksgiving and praise. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, sekalipun pengkhotbah juga kurang baik di dalam menjelaskan firman Tuhan. Selama yang dia coba jelaskan adalah firman Tuhan, mari coba mendengar dan mengerti bukan khotbahnya, tapi mengerti firman Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari fokus untuk ibadah. Saudara, pada waktu menyanyikan pujian, bernyanyilah dengan segenap hati dan pikirkan apa yang kita nyanyikan. Singing with understanding. Saudara, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada waktu mendengar khotbah, pikirkan apa yang kita dengar dan kita renungkan. Akan ada banyak gangguan sepanjang ibadah. Tadi saya sebutkan beberapa dari mulai apa yang saudara lihat, kepikir sesuatu, atau mulai sampai kepengen ke toilet. Saudara, kadang-kadang saya berpikir gini, bisakah saudara ke toilet sebelum ibadah dimulai? Lalu tahan selama 1 jam 15 menit untuk tidak ke toilet. Saya tahu beberapa orang tua, ibu hamil, atau beberapa orang yang punya kondisi khusus mungkin sulit. It's okay, tidak apa-apa saudara ke toilet. Tapi bagi yang lain, kenapa harus ke toilet di tengah ibadah? Lalu di dalam ibadah intergenerasi, saudara pasti ada banyak gangguan dari anak-anak. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang lari-lari. Para orang tua mari ajar anak-anak untuk beribadah. Siapkan mereka dari Sabtu malam, Minggu pagi. Beritahu mereka bagaimana bersikap. Sepanjang ibadah beritahu mereka kalau ada hal-hal yang mereka kurang mengerti. Tapi kalaupun anak-anak sedang cranky, it's okay. Mari kita usahakan saja. Dan bagi jemaat yang lain, anggaplah keributan anak-anak di pada minggu intergenerasi, anggap itu sesuatu yang biasa. Tetap fokus untuk ibadah. Saudara, salah satu exercise yang biasa saya lakukan adalah tidak memalingkan muka untuk melihat. Tahan saudara. Kenapa? Karena kalau saudara ada orang anaknya nangis lalu kemudian dibawa ke belakang, saudara memalingkan muka untuk melihat, ini memancing 10 orang sama-sama begini lagi. Dan 10 memancing 100. Saudara, untuk apa? Mari kita fokus saja untuk ibadah. Dan biarkan orang lain juga bersama-sama fokus. Nah saudara, waktu ibadah jangan scrolling internet.
buka WhatsApp, lalu sengaja mendistraksi diri kita. Fokus untuk ibadah, datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 3 sampai 5 mengatakan begini. Jikalau engkau berseru kepada pengertian, insight di dalam bahasa Inggris, dan kau bersuara memohon kepandaian, understanding. Jikalau engkau berseru kepada insight, bersuara memohon understanding. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Allah akan memberikannya. Saudara, benih firman Tuhan masih ditabur, tapi bagaimana kita menerimanya? Siapa yang mempunyai, kepadanya akan banyak diberi. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mengubah kita, Tuhan mau hidup kita berbuah dan bersinar. Itu anugerah dan pekerjaan Tuhan. Tapi Yesus memperingatkan, perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara. Bagaimana kamu mendengar firman Tuhan selama ini? Dan bagaimana kamu mempersiapkan diri? Saudara, sebentar saja untuk berpikir, mengingat ke belakang. Bagaimana selama ini saya mendengar? Apakah ada banyak hal yang kita lakukan yang sebetulnya kita tidak mendengar firman Tuhan? Menjadikannya pengalaman emosional belaka, menjadikannya latihan intelektual, selalu memikirkan firman itu untuk orang lain, menyederhanakan selalu dengan aplikasi apa yang harus dilakukan, superficial hanya melihat permukaan, tidak pernah memikirkan dan merenungkannya, atau selalu menentang bahkan. Bagaimana selama ini kita mendengar? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri? Saudara, kalau Sabtu malam kita sangat lelah, kita kacau, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bicara hal-hal yang tidak baik. Minggu pagi kita bangun dalam keadaan masih marah. Kita tidak siapkan diri sama sekali, sampai di gereja terburu-buru, lalu kita duduk. Kita mendengar firman. Apa yang saudara harapkan? Kemungkinan besar saudara akan lewatkan apa yang saudara dengar. Dan yang kedua, saudara, mari berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan selama 2025 ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong aku mendengar firman Tuhan selama 2025 ini dengan telinga yang baik, telinga rohani, telinga hati. Sehingga firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tiap-tiap minggu kesempatan kami beribadah, kami memuji-Mu dan kami mendengar firman. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami yang hadir bersama-sama dengan kami tiap minggu. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang ada di tengah-tengah kami. Pada waktu minggu pertama kami beribadah bersama-sama dengan semua anak-anak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan setiap
mereka. Kami sebagai keluarga iman, kami datang beribadah kepadamu. Ajari kami Tuhan bagaimana kami beribadah dan mendengar dengan sungguh. Tuhan tolong kami biarlah kesempatan demi kesempatan mendengar firman Tuhan kami tidak lewatkan karena kemalasan kami, karena dosa kami, karena kelalaian kami, karena kami tidak mempersiapkan diri kami datang dengan fokus dan rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah tiap kali kesempatan mendengar firman Tuhan kami mendengar dengan sungguh. Dan Engkau yang bekerja memberikan anugerah. Tuhan, janjimu, siapa yang mempunyai, kepadanya akan banyak diberi. Berikanlah ya Tuhan benih firman itu. Berikanlah pertumbuhan, berikanlah buah, dan jadikanlah hidup kami terang. Berkati Tuhan sepanjang tahun ini. Biarlah pada waktu di akhir tahun nanti kami melihat ke belakang, kami boleh bersyukur karena kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.